Wah guys, ada notif nih. Dari siapa tuh? Dari aplikasi GKI Kebun Jeruk. Wih, kok bisa sih? Emang notifnya buat apa? Wah, kalian nggak tahu ya? Kan ada download. Belum. Nah, aplikasi GKI Kebun Jeruk ini adalah sarana untuk kita dapat mengetahui info-info yang ada di dalam gereja. Selain itu, kita juga akan dapat notifikasi loh dari ibadah dan juga pokok-pokok doa. Selain itu, kita juga dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah secara onsite. Oh, wah keren banget tuh, Ca. Jadi aku harus download dulu ya? Downloadnya gimana? Susah nggak, Ca? Enggak kok, caranya gampang banget. Downloadnya itu di Google Play Store, kalian tinggal cari aja GKI Kebun Jeruk. Cepet, ayo kita download. Ayo, kita mau download dulu. Yuk Bapak Ibu, Saudara semuanya, kita download aplikasi GKI Kebun Jeruk supaya kita dapat mengetahui berita-berita terbaru yang ada di gereja ini dan juga mempermudah kita untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah secara onsite. Jangan lupa download ya. Berasa nggak sih jadi orang Kristen kita sering banget hidup pas-pasan? Bukan pas-pasan bokeh. Kalau kadang gue juga sering sih. I don't know about you guys, tapi gue sering banget ngalamin momen-momen pas-pasan. Contoh nih ya, pas ke gereja berasa kurang nyambung sama gaya orang pergaulannya. Pas ada masalah, bingung doanya gimana. Pas ikut gereja online, nguap mulu kayak panda. Pas baca Alkitab, mata langsung lebih berat dari badan gue. Serba pas-pasan kan? Nah kalau lu kayak gua, pas baru launching apps yang namanya HelloGod. Pas lagi marah kek, sedih kek, bingung kek, ada konten yang disesuaikan sama perasaan kita. Pas mau curhat dan saling ngedoain, ada tempatnya kita cerita dan didukung. Gak perlu sebut nama lagi, jadi gak usah pakai grogi. Pas baca Alkitab sering bingung. Nah, ada Smart Bible yang langsung nunjukin konten video untuk bantu ngejelasin ayat yang kita baca. Pas punya cerita untuk di-sharingkan, pas banget. Di sini semua bisa kontribusi. Kalau ceritamu pas, kita bakal tayangin biar semua bisa belajar dari your very own life. Jadi gimana guys? Pas gak? Pas lah, masa enggak? So let's go guys, pas banget udah ada di Play Store dan di App Store. Tunggu apa lagi? Download gih, mumpung gratis. Pas apapun, buka HelloGod. Doa dan harapan kami adalah aplikasi HelloGod yang dirancang dan dikembangkan oleh Sinode GKY menjadi berkat besar bagi keluarga besar GKY, khususnya untuk anak-anak muda di lingkungan GKY, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai salah satu alat bantu untuk pertumbuhan iman. Mari kita mendoakan dan memberikan dukungan pelayanan melalui aplikasi ini.
Selamat pagi jemaat yang terkasih. Salam. Bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita diizinkan untuk bertemu kembali. Untuk beribadah kepada Tuhan. Baiklah kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Dengan hening sejenak kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah terambil dari Mazmur ayatnya pasal yang ke-66 ayat ke-16 sampai ke-17. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku, aku menyanyikan pujian. Amin. Kita persiapkan diri kita untuk beribadah pada pagi hari ini dengan nyanyikan pujian. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Dengan penuh semangat dan percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa dan Dia layak untuk disembah. Katakan, Yesus penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kita memuji Dia karena kasih-Nya
Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Engkau begitu baik. Siapakah kami Tuhan? Kami ini adalah menumpang saja di bumi tempat kami tinggal saat ini. Segala sesuatu adalah dari-Mu dan akan kembali juga kepadamu suatu saat nanti. Mengapa kami harus takut? Mengapa kami harus khawatir? Bukankah segala sesuatu ada awalnya dan juga ada akhirnya? Kami mau percaya hari ini Tuhan, karena kami yakin akan pimpinan-Mu atas hidup kami. Karena kami adalah orang-orang yang percaya. Kami tidak seharusnya takut dan gentar hadapi hidup ini. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Karena kami masih boleh menghampiri tahta-Mu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Itulah kesukaan kami. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Petunjuk bagi hidup kami. Menjadi kekuatan bagi hidup kami. Untuk menjalani hidup ini. Berapapun beratnya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Untuk cinta kasih. Hamba menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Berkat-Mu tidak pernah kurang atas kami. Kami mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Nama Tuhan dan kerajaan Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih. Saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ayat pengakuan dosa terambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Oh Allahku, jenguklah diriku. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita naikkan pujian. Ya Allah, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Tuhanlah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah kasih yang murni. Oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Biarlah kita dengan hati yang rela, ikhlas mengakui
segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sehingga kita beroleh kekuatan untuk menjalani hidup berikutnya. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku, mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu lah Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Musik tetap mengiring kita dengan lembut. Mari saudara, kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa dan sikap hidup kita yang tidak memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang dengan kerendahan di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang rentan dan lemah terhadap dosa. Kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami telah jauh dari Tuhan, bahkan kami melakukan hal-hal yang menyimpang dan menyakiti hati-Mu dan hati sesama yang ada di sekitar kami. Dengan mulut kami tidak memuliakan Tuhan. Dengan mata kami tidak memuliakan Tuhan. Bahkan dengan perbuatan dan sikap hidup kami pun, kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak-Mu. Maka dari itu kami memohon anugerah dan pengampunan-Mu bagi kami. Basuhlah kami ya Tuhan, sehingga hati dan kehidupan kami boleh kudus di hadapan Tuhan. Agar setiap penyembahan, pujian, doa, bahkan ibadah kami saat ini menjadi satu ibadah di mana Tuhan boleh berkenan bagi kami. Dan ajarlah kami selalu Tuhan, untuk kami boleh menghayati darah Kristus yang telah tercurah bagi hidup kami. Dan kami boleh menghidupi anugerah itu di dalam hidup kami, menjadi murid Kristus yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang rela mati bagi kami yang berdosa ini, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa bagi kita sekalian yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 hingga 14. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, pengampunan yang Tuhan nyatakan bagi kita seharusnya mengajar kita untuk boleh hidup semakin bersyukur kepadanya. Maka dari itu mari kita menaikkan rasa syukur kita dengan menaikkan pujian KJ 392, Ku Berbahagia. Bahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru
Aku bernyanyi memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan, hatiku penuh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang dinyatakan bagi kita. Maka dari itu saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan mengarahkan hidup kita, yang terambil di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat, apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Tiba saatnya bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Terima kasih untuk Guru Injil Daniel yang sudah menyampaikan doa pengakuan dosa. Yang saat ini tibalah saatnya buat kita untuk juga mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap diri kita persiapkan diri kita, pikiran kita hanya berfokus di tempat ini dan tidak mengarah kemana-mana ya. Sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita dan menjadi keyakinan kita, keteguhan hati kita, kekuatan kita. Firman-Mu Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Katakan, di hadirat-Mu Tuhan kami rindu. Kami haus akan firman-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud. Kami ingin menikmati hadirat. Menikmati kehadiran-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, Bapa. Ku buka hati. Ku buka hati. Saat ini untuk mendengar Suara-Mu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu.
jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari sungguh menjadi penghiburan buat kita dan kekuatan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu ku bersujud. bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati Saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. ku bersyukur padamu. Oh Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud. Ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Suara-Mu, Untuk mendengar suara-Mu. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Bahkan jiwa kami haus merindukan Engkau dan haus akan firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, penuhilah hati kami, hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon agar Allah Roh Kudus boleh menolong dan membantu kami, setiap umat Tuhan saat ini, untuk kami dapat memahami dan mengerti kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya dan luas itu. Kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, shalom, selamat pagi menjelang siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh kembali diundang oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah, bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Permisi tanya bagi kita sekalian, kepada setiap jemaat Tuhan. Apakah ada di antara kita yang tahu hari ini kita merayakan hari apa? Dari kejauhan saya mendengar ada yang berteriak, Hari Reformasi. Oke. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain yang ada di dalam ruangan ibadah? Hari Minggu? Sebagian besar dari kita mungkin akan berpikir, wah hari ini ya seperti hari biasanya, cuman tahu kita mengadakan ibadah umum setiap hari Minggu. Betul juga, tidak salah. Tetapi saudara, hari ini selain hari Minggu, seperti yang tadi sudah dikatakan, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita sebagai umat Kristen. Kristen Protestan, Kristen Injili. Karena hari ini bertepatan ibadah Minggu, tetapi juga bertepatan dengan hari Reformasi namanya. Mungkin sebagian dari kita bingung ya, hari Reformasi apalagi ini begitu ya. Yang kita tahu kan biasanya ada ibadah syukur, Sincia, wah gitu kan. Lalu apalagi, bentar lagi November, ada Thanksgiving contoh gitu ya.
dan lain sebagainya. Memang kita jarang saudara, karena di tahun-tahun sebelumnya tanggal 31 Oktober itu selalu jatuh bukan di hari Minggu. Tetapi hari ini bertepatan di hari Minggu. Maka dari itu kita akan membahas satu tema yang akan mengingatkan kita kembali tentang sejarah kekristenan. Ya, tentang hari reformasi itu dan sebenarnya apa yang terjadi. Dan tema hari ini diambil dari sebuah kata yang diucapkan oleh seorang bapak. Ya, bapak reformator bernama Bapak Martin Luther. Dia mengatakan, "Here I stand." Begitu ya. Di sini saya berdiri. Jadi tema firman Tuhan ini bukan hanya sekedar satu kalimat yang keren-kerenan, tetapi ini dikutip dari kata-kata Bapak reformator tadi. Oke, kita akan berkenalan sedikit saudara tentang bapak yang satu ini. Nah, ini dia fotonya saudara, karena memang waktu itu belum ada kamera, jadi lebih banyak dilukis. Yang nama bapak ini adalah Bapak Martin Luther saudara. Beliau lahir tanggal 10 November 1483. Wah, ini sudah jauh banget ya dengan siapa di sini yang paling tua di KJ, paling senior. Ada yang segini juga usianya. Lewat lah ya begitu, karena ini 504 tahun yang lalu hari reformasi itu begitu ya. Lalu kemudian Bapak Martin Luther ini juga adalah seorang biarawan Katolik saudara, dari Ordo Agustin. Dan saking pintarnya Bapak ini saudara, maka pada tahun 1512 Bapak ini menjadi atau mendapatkan gelar sebagai Doctor of Theology di Universitas Wittenberg, itu yang ada di Jerman. Artinya usianya 29 tahun ketika Bapak itu menjadi seorang doktor, profesor begitu ya di dalam dunia teologi. Nah saudara, Bapak ini disebut sebagai Bapak Reformator karena waktu itu dia menempelkan 95 dalil di pintu gereja Castle Church yang ada di Wittenberg saudara. Dan 59 tulisan yang sudah dia tulis itu adalah sebagai bentuk kritikan dia terhadap gereja saat itu, saudara. Apa yang kemudian dia kritik? Ada 3 hal, saudara, dan saudara bisa lihat di dalam slide itu di bawah, begitu ya. Dia mengkritik mengenai kehidupan gelimang atau foya-foya dari paus pada saat itu. Lalu kemudian dia juga mengkritik mengenai kekeliruan dan adanya imoralitas para pelayan Tuhan. Dan yang terakhir, penjualan surat indulgensia. Dan saat ini kita sedikit membahas atau mengulik mengenai surat indulgensia itu saudara, begitu ya. Oke, nah apa itu surat indulgensia saudara? Kalau kita lihat, surat indulgensia itu mengizinkan orang, saya terjemahkan langsung aja ya, mengizinkan orang-orang untuk dapat membeli jalan mereka ke surga. Membeli tiket ke surga saudara. Dengan cara membayar sejumlah uang saat itu. Nah saudara bisa berpikir betapa mengerikannya ajaran gereja saat itu. Artinya apa saudara? Artinya orang bisa membeli surga dengan uang. Wah gitu ya. Jadi memberikan sejumlah uang kepada gereja, lalu kemudian dituliskan, "The church will forgive a person's sin." Gereja akan mengampuni dosa-dosa orang yang sudah membayar itu. Kita lihat penyimpangannya saudara. Harusnya yang mengampuni dosa itu adalah pribadi Yesus Kristus. Tetapi kemudian diselewengkan kepada gereja sebagai otoritas dan mayoritas pada saat itu. Nah kita melihat bahwa surat indulgensia ini akhirnya hanya banyak dinikmati oleh orang-orang yang berduit saudara. Mereka yang memiliki harta, mereka yang memiliki materi, punya kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan surat indulgensia. Artinya kehidupan apa? Mereka mungkin bisa dengan senang hati melakukan dosa, lalu kemudian menebus dosa dengan uang mereka. Maka tidak heran saudara, di zaman itu mungkin ada istilah, kalau sudah ada Twitter atau ada sosial media, ada hashtag mungkin saudara ya. Hashtag masuk surga jalur VIP gitu ya. Karena surat indulgensia ini begitu.
masuk surga karena membeli pakai uang. Nah saudara, ajaran ini tentu menyengsarakan mereka yang tidak punya duit. Atau dalam hal ini adalah mereka yang kategori rakyat yang miskin saudara. Bahkan di dalam beberapa buku sejarah mengatakan ada satu keluarga yang tidak memiliki apapun, tetapi kemudian mereka harus menjual kuda mereka satu-satunya demi penebusan dosa di dalam keluarga mereka. Dan kuda itu adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. Bayangkan kalau saudara hidup di zaman itu, waduh kita cuma punya Honda Beat 1 saudara. Lalu kemudian kita tahu suami atau istri kita atau anak kita itu banyak sekali dosanya gitu ya. Anak kita tukang begal misalkan begitu ya, banyak dosanya gitu kan. Lalu waduh diwajibkan untuk membayar dosa ini. Kita cuma punya Honda Beat, kita jual saudara. Kurang lebih seperti itu penggambarannya. Dan kemudian ini diberikan otoritas oleh seorang bernama, mungkin dibantu next aja ya. Seorang bernama Pope Leo yang ke-10. Dia menyuruh begitu ya gereja-gereja saat itu untuk menjual surat indulgensia dengan alasan pembangunan Basilika Santo Petrus yang ada di Roma. Dan Paus itu mengatakan kalimat seperti yang kita lihat di depan atau yang ada di slide. When coin in the coverings, a soul from purgatory springs. Ketika Anda memasukkan koin-koin, koin itu adalah alat pembayaran waktu itu, bisa berbentuk emas atau perak. Ketika saudara memasukkan koin-koin itu ke dalam kotak persembahan, kayak kita setiap hari Minggu saudara gitu ya. Kalau ada bunyi gemerincing dari koin itu, maka sebuah jiwa akan melompat dari purgatori itu ke surga yang kekal itu. Wah ini kan ngeri sekali ajarannya saudara, begitu ya. Jadi keselamatan seseorang itu ditentukan dari seberapa kencang juga bunyi koin yang terjatuh di dalam kotak persembahan itu. Jadi artinya makin banyak kesempatannya makin bagus juga gitu ya. Nah saudara, apa itu purgatori? Next. Purgatori adalah tempat praneraka yang merupakan tempat transit bagi jiwa-jiwa orang percaya yang meninggal namun dosanya itu belum mengalami pemurnian saudara. Jadi kita kenal ada surga, ada neraka. Tapi ini ada satu tempat, yaitu tempat transit saudara. Yaitu tempat ngetem. Nah tempat ngetem inilah yang disebut dengan purgatori tadi. Gitu. Nah kalau orang percaya di zaman itu, ini diajarkannya begitu saudara ya. Belum meninggal tetapi belum dalam keadaan yang disucikan, maka mereka masuk ke dalam tempat transit itu, tempat ngetem itu saudara, yang disebut dengan purgatori. Dan mereka akan mengalami yang namanya api penyucian itu sebelum masuk ke dalam sorga. Nah bagaimana caranya supaya orang tersebut punya jalur cepat saudara, atau diminimalkan waktu penyuciannya itu dengan cara memberikan persembahan berupa uang tadi. Nah kurang lebih seperti itu. Nah dasar teologinya mereka itu mengambil dari kitab 2 Makabe saudara. Begitu ya. Ini adalah kitab Deuterokanonika, tambahan dari kitab Perjanjian Lama yang ada di dalam Alkitab kita. Di Alkitab kita kenal 2 bagian saudara ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kalau orang Katolik punya namanya Deuterokanonika. Dan mereka mengutip dasar teologi ini dari kitab Deuterokanonika itu. Di sana dituliskan begini, dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah saudara, kitab Makabe ini adalah kitab Deuterokanonika. Dan di dalam iman kita sebagai seorang Kristen, kita tidak percaya dengan kitab Deuterokanonika ini. Kenapa? Alasan yang pertama karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengutip dari kata itu, dari Deuterokanonika itu. Yang kedua, karena yang menulis atau kerasulan para penulis kitab itu tidak jelas. Yang ketiga, kita menemukan ketidakkonsistenan ajaran atau doktrin atau dogma mengenai keselamatan di dalamnya, dan ada kekeliruan informasi sejarah. Next lagi. Nah saudara sekalian, kita melihat sampai tahap ini, kita melihat saat itu ajaran gereja mengalami kekacauan. Dan maka dari itu Luther menuliskan sebuah kata demikian saudara. Bahwa yang diajarkan oleh orang-orang saat itu adalah doktrin daripada manusia.
Dan karena kebobrokan itulah, maka tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 tesis atau dalil di gereja Kassel yang ada di Wittenberg, saudara. Bahkan seorang bapak reformator generasi kedua, next lagi, dari Bapak John Calvin namanya, dia mengatakan bahwa ajaran tentang purgatori adalah sarana dusta yang mematikan dan tipuan daripada iblis yang menipu para pemimpin dan umat selama berabad-abad. Nah saudara, karena tulisan daripada Bapak Luther ini yang dia tempelkan di gereja Kassel Church waktu itu, maka kemudian Bapak Luther dipanggil oleh seorang begitu ya, penguasa Roma bernama Bapak Charles yang kelima. Lalu kemudian dia ditanya tentang apa maksud dia melakukan hal ini dan lain sebagainya. Dan dalam keadaan itulah Bapak Luther kemudian mengatakan kalimat "Here I stand." Begitu, disinilah aku berdiri. Saudara sekalian, dari 95 tesis yang dikatakan oleh Bapak Luther itu sebenarnya memiliki satu pesan besar yang ingin dikatakan olehnya, bahwa Alkitab atau ajaran firman Tuhan menekankan pada kesempurnaan dan juga pengampunan Allah dan rekonsiliasi yang sempurna. Dan kita diselamatkan hanya oleh anugerah semata atau grace alone atau justification by faith alone, saudara. Dan itu didasarkan juga di dalam ajaran firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha daripada kita. Dan itu bukan hasil pekerjaan daripada manusia. Bahkan kemudian dikatakan di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, ini adalah ayat yang juga disukai oleh Bapak Luther. Dia mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah saudara, inilah yang kemudian sedang ditunjukkan dan dibukakan oleh Bapak Luther itu, saudara. Nah saudara, tindakan Luther di tahun 1517 yang sudah kita bahas ini, itulah yang kemudian menjadi awal mula sejarah atau menjadi titik di mana kita sebut sebagai reformasi gereja. Dan saat ini yang kita rayakan. Setiap tahunnya kita rayakan, saudara, begitu ya, reformasi gereja. Seperti namanya, saudara, reformasi itu adalah sebuah tindakan perubahan yang cepat. Dan dalam konteks sejarah kekristenan, arti reformasi gereja berarti bahwa gereja seharusnya kembali pada ajaran yang benar, sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Maka dari itu pagi ini kita akan belajar bersama, saudara, dari sejarah yang sudah terjadi, yang lama dari kita, 504 tahun yang lalu itu, supaya kita juga boleh tetap hidup semangat reformasi di dalam gereja Tuhan. Next. Semangat reformasi yang pertama yang akan menjadi refleksi bagi kita adalah bahwa firman Tuhan itu adalah bagi semua orang. Sekali lagi, reformasi itu membuka kita, umat Kristen di zaman sekarang, untuk bisa mengakses firman Tuhan itu dengan bebas. Saudara, di zaman Martin Luther, Alkitab itu hanya dapat diakses atau dimiliki oleh orang-orang yang punya otoritas atau para elit rohani dan petinggi saja. Akibatnya, saudara, ada banyak orang atau umat percaya saat itu yang gampang untuk dibodohi, tanda kutip, saudara ya. Setelah reformasi daripada Luther, maka muncullah gerakan untuk mencetak dan menerjemahkan Alkitab itu ke dalam berbagai banyak bahasa, saudara, dan kemudian dibagikan kepada seluruh orang percaya. Nah, kalau di zaman sekarang kita memiliki Alkitab, saudara. Saya punya Alkitab, begitu ya. Bapak Ibu Saudara juga punya Alkitab di rumah, atau mungkin di handphone masing-masing Bapak Ibu Saudara punya aplikasi. Alkitab dan kebenaran firman Tuhan itu bisa kita akses dengan mudah setiap hari, bukan? Tetapi pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita betul-betul menghargai dan memaknai setiap kesempatan untuk bisa membaca kebenaran firman Tuhan itu?
Apakah firman Tuhan itu menjadi sukacita terbesar di mana ketika kita membacanya saudara, kita kemudian merasa dikuatkan dan kita mendambakan kebenaran firman Tuhan itu atau tidak? Saudara, baru-baru ini saya melihat cukup banyak kisah gitu ya, di mana ada pasangan entah pria atau wanita yang kemudian diselingkuhi oleh pacarnya. Wah, ini bagi anak muda ini pasti kalau dengar kata selingkuh itu bisa menjadi momen yang emosional, bukan begitu ya? Di antara banyak kisah itu saudara, setiap kali membuka kolom komentar ada saja orang yang kemudian menuliskan kalimat begini, "Gak apa-apa kamu dibukakan fakta yang pahit demi kebaikan kamu." Wah, gitu ya. Bahkan ada yang kemudian memberikan embel-embel Tuhan begitu ya. Wah, Tuhan membukakan ini, membukakan itu dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaannya bagaimana bila saudara berada di posisi orang yang tersakiti itu atau yang diselingkuhin itu saudara? Mungkin Anda ya tentu sedih begitu ya. Tetapi di sisi yang lain mungkin kita menganggapnya sebagai blessings in disguise. Satu anugerah yang awalnya berasa sakit tetapi kemudian membawa sebuah kebaikan, bukan? Saudara, perasaan blessings in disguise itulah yang dimiliki oleh umat Kristen di zaman Luther. Selama berabad-abad mereka dihianati, mengalami pengkhianatan terhadap teks Alkitab. Lalu kemudian di dalam satu masa kebenaran firman Tuhan itu disingkapkan. Kebenaran itu disingkapkan saudara. Dan akhirnya rakyat atau masyarakat Kristen pada saat itu menikmati firman Tuhan dan Alkitab itu seperti sungai di tengah-tengah gurun. Mereka merasakan kesegaran itu saudara. Dan saking besarnya dampak itu sehingga reformasi itu menyebar dengan cepat di abad itu saudara. Dan kita lihat meskipun banyak tantangan tetapi kita melihat ada banyak orang yang kemudian sangat senang dengan adanya reformasi itu. Nah, kembali kita melihat kepada keadaan kita saat ini saudara. Bukankah seharusnya kita juga belajar untuk bersyukur untuk reformasi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja di abad pertengahan saudara. Alkitab dan kebenaran itu menjadi satu warisan yang sepatutnya kita junjung dan kita syukuri. Manfaatkan setiap keadaan, kesempatan untuk bisa membaca kebenaran Alkitab. Saudara sekalian, ketika saya di kampus dulu, saya bertemu dengan banyak sekali teman dari mahasiswa dari Chungkuo saudara, dari China. Mereka belajar di kampus STT Malang begitu. Nah saudara sekalian, semua mahasiswa China ini, mereka setiap hari itu rajin membaca Alkitab saudara. Ada kesaksian satu orang, sahabat saya begitu ya, namanya Chang Ye begitu. Nah saudara, sahabat saya ini dulu saya ini pinter bahasa Mandarin sedikit-sedikit lah ya, lumayan begitu ya. Jadi bisa ngobrol gitu dengan temen ini begitu. Nah saudara, si Chang Ye ini minimal membaca Alkitab itu 20 pasal satu hari. Banyak gak saudara? Main ya. Kita berapa pasal? Rata-rata KJ Kohendra 5 pasal sehari. Iya gitu, caputuo lah ya. Iya. Nah temen ini minimal saudara, artinya bisa lebih dari 20 pasal satu hari. Nah waktu saya ngobrol-ngobrol, kenapa kok dia begitu semangat untuk baca Alkitab? Kacamata dia itu sampai mungkin tebel kayak bibir botol itu, begitu ya. Saking suka baca dia begitu ya. Kenapa kok dia saking semangat sekali untuk membaca Alkitab? Ternyata saudara, saya baru tahu kekristenan di China itu tidak semudah kita kekristenan di Indonesia. Dan teman saya yang bernama Chang Ye ini, dia berada di satu daerah yang memang sulit sekali untuk gereja. Kalaupun mereka gereja saudara, mereka harus gereja bawah tanah. Gitu. Kalau mereka ketahuan melakukan ibadah itu, mereka bisa kena hukuman dari negara. Dan setiap jemaat di mana si Chang Ye ini bergereja, itu setiap orang hanya punya satu lembar Alkitab. Alkitab itu dirobek saudara, lalu kemudian dibagi satu-satu ke jemaat. Supaya tidak ada bentuk fisik daripada Alkitab itu. Dan dia menyimpan secari kertas itu, Alkitab itu, di sela-sela bajunya.
Saudara sekalian, ketika dia berkuliah di Indonesia, dia sangat senang. Karena dia punya Alkitab fisik itu. Dan akhirnya itulah yang membuat dia membaca Alkitab dengan begitu senang. Karena dia haus akan kebenaran itu. Dia dapat membaca Alkitab itu tanpa harus dihantui rasa takut. Saudara, apakah kita orang-orang Kristen yang ada di Indonesia atau bahkan di KJ perlu untuk mengalami keadaan seperti Changye ini? Apa perlu kita ditindas dulu, baru kemudian kita bisa menghargai keleluasaan kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Amin, saudara? Amin ya, bener ya? Diaminin loh, berarti jemaat KJ mesti harus menderita dulu ya? Ayo, mau pilih yang mana? Mau keadaan sekarang atau mau keadaan seperti Changye ketika di China dulu? Yang sekarang? Berarti mau rajin baca Alkitab, amin? Sekarang gampang saudara ya, bisa diakses di mana aja. Nah saudara, sukacita daripada teman saya inilah yang saya pikir dirasakan oleh Zakheus yang ada di dalam tokoh Alkitab itu. Ketika Zakheus berjumpa dengan sang firman itu, sang logos itu saudara. Ketika itu Yesus menyapanya dan Yesus ingin menumpang di rumahnya. Saudara, sukacita Zakheus yang menerima firman Allah yang hidup itu, yang adalah Kristus itu. Sukacita yang tidak dapat tergantikan saudara. Maka dari itu Alkitab kalau kita membaca kisah Zakheus, dia mengatakan dengan sukacita dia menerima Yesus untuk datang ke rumahnya. Saudara, apakah sukacita seperti Changye dan Zakheus itu masih kita miliki sebagai orang Kristen di zaman kini? Orang Kristen Indonesia atau yang berada di kota Palembang dan juga di KJ. Di mana setiap kita membaca Alkitab, kita memiliki satu perasaan yang sangat senang, yang bersukacita karena kita masih punya kesempatan untuk membaca. Atau jangan-jangan sudah tidak saudara. Maka dari itu kalau kita baca di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, di sana dituliskan begini. Bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa atau memberikan kesegaran jiwa. Saudara, saya pun mengalami perjumpaan dengan Kristus dan saya juga menghargai setiap kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan. Bukan karena saya hamba Tuhan maka saya membaca firman Tuhan, begitu saudara. Tetapi menghargai setiap kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan. Saudara, beberapa hari ini adalah hari-hari yang cukup melelahkan bagi saya secara pribadi. Ada cukup banyak tugas yang menumpuk saudara sehingga jam tidur akhirnya tidak beraturan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika mengalami satu kesibukan yang cukup banyak, pasti juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Kesibukan yang dialami lalu kemudian membuat kita tidak beraturan untuk jam tidurnya, makan dan lain sebagainya. Kemarin saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini juga ada banyak hal yang harus dikerjakan begitu ya, dari pagi juga rapat begitu kan, sampai siang lalu kemudian malamnya juga lanjut. Aduh, saya agak mumet saudara, kepengen banget rasanya istirahat begitu ya. Istri saya juga yang paling tahu keadaan saya kemarin begitu. Di dalam hati saya bergumam, aduh malam ini ada ketemu lagi nih, ada webinar begitu ya. Apalagi di-share ke grup BPP ya begitu ya. Aduh ada webinar lagi nih, mulainya jam 7 pula. Masih mau persiapan dan lain sebagainya saudara. Tiba-tiba malam hari itu sebelum webinar mulai, muncul satu notifikasi di HP saya saudara. Saya pikir dari Gebiar BCA kan, apa ini dapat mobil atau uang 750 juta kan lumayan gitu ya. Ternyata pas saya lihat notifikasinya, itu notifikasi dari aplikasi KJ. Gitu ya, waduh. Dan ayat firman Tuhannya itu dari Mazmur 9 ayat yang 1 saudara. Firman Tuhan ini kan dikirim setiap jam 7 pagi sama jam 7 malam begitu kan. Jam 12 siang juga ada notifikasinya begitu. Aduh pas lagi lelah-lelah gitu ya. Biasanya itu bisa jadi kita kalau lagi lelah itu kita skip kan. Tapi karena ada notifikasi ini saudara. Lalu kemudian saya baca. Dan ayat ini secara pribadi berbicara dan menguatkan saya. Bersyukur saudara.
temanya tentang aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi keadaan saya itu sedang lagi tidak bersyukur, begitu ya. Aduh, mengeluh tentang banyaknya tugas dan juga tanggung jawab. Nah saudara, akhirnya saya baca dan kemudian saya punya waktu sedikit untuk bisa kembali ke Tuhan, untuk melihat kembali apa hal-hal yang bisa disyukuri. Nah saudara sekalian, ini berbicara tentang sikap. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya aplikasi KJ, pasti tentu juga keluar notifikasi seperti yang saya alami, begitu ya. Saudara, ini masalah sikap. Apakah kita masih menghargai setiap perjumpaan kita dengan firman untuk membaca kebenaran firman, atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah kehilangan hasrat di dalam hati kita? Saya khawatir problemnya itu bukan pada kesibukan setiap kita, jemaat Tuhan. Meskipun kita tahu di zaman sekarang makin hari makin sibuk saudara, tuntutan makin banyak. Tetapi saya khawatir kekristenan di zaman sekarang itu bukan soal kesibukan yang membuat kita tidak sempat untuk membaca Alkitab. Saya khawatir yang sebenarnya terjadi, kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Dan karena kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, maka kita pun tidak punya hasrat untuk membaca firman Tuhan. Mari kita lihat dan introspeksi diri kita masing-masing. Yang kedua saudara, yang terakhir, semangat reformasi yang kedua, yaitu tentang pembenaran hanya karena iman. Saudara, hal ini yang seringkali banyak dibahas oleh gereja-gereja, bahkan yang menjadi webinar begitu ya, yang menjadi seminar di banyak sekali gereja. Yaitu bahwa reformasi menandakan kita untuk kembali kepada 5 sola. Solaria nggak termasuk saudara ya. Soli Deo Gloria begitu kan ya. Sola Scriptura, Sola Gracia dan lain sebagainya begitu ya, Soli Deo Gloria dan lain sebagainya. Nah saudara sekalian, tetapi kita lupa bahwa salah satu warisan daripada reformasi juga berkaitan dengan iman di dalam pusaran penderitaan saudara. Jadi konteks daripada Bapak Luther ketika dia mengatakan 95 dalil tesis itu di pintu Castle Church itu tidak hanya berbicara mengenai perang akademis. Bukan hanya perang ketika dia melakukan atau menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada satu konteks yang mengikat Bapak Luther itu sendiri. Yaitu dia menempelkan hal itu di dalam konteks umat kekristenan yang sedang menderita. Sebelum reformasi, Luther banyak umat percaya yang terjebak dalam ajaran indulgensia. Tadi sudah kita jelaskan. Yang pada intinya pembenaran itu terjadi karena perbuatan seseorang. Surat penghapusan hutang dosa itu diperjualbelikan. Dan kemudian Luther hadir mengembalikan kepada ajaran yang sehat itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Next, oh ya sudah ya. Nah saudara sekalian, maka dari itu Luther mengatakan begini. Justification by faith alone is the chief article from which all our other doctrines have flow. Bahwa dibenarkan oleh iman itu adalah pusat, sentral, atau menjadi kepala di dalam doktrin atau kepercayaan iman Kristen itu sendiri. Dan melalui pembenaran iman itulah maka doktrin atau dogma, ajaran kekristenan lainnya bertumpu kepadanya saudara. Bahkan ketika Luther menuliskan tafsiran di surat Roma, dia mengatakan kesimpulan bahwa iman satu-satunya itulah yang kemudian menjadi dasar dari apa yang kita imani di dalam ajaran kekristenan. Bahwa anugerah itu adalah karena Kristus semata. Di sini kita dapat lihat saudara. Anugerah karena Kristus semata di bagian bawah. Saudara, dalam hal ini Bapak Luther mengkritik kesalahan gereja pada saat itu yang menggampangkan atau mengkerdilkan konsep penebusan daripada dosa. Dan kemudian saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Bapak Luther ini sebenarnya dia bukan hanya perang akademis seperti yang saya katakan, tetapi dia membela kaum yang tertindas, kaum yang teraniaya dan kaum yang menderita itu. Yakni mereka umat-umat yang miskin, yang kesulitan untuk bisa membeli surat indulgensia itu. Jadi saudara, di dalam reformasi gereja kita juga melihat ada unsur keadilan atau justice di dalamnya. Dan Luther berposisi bahwa di dalam penderitaan iman itulah
iman dapat aktif. Maka dari itu saudara, next slide, di pasal yang ke-95, pasal terakhir yang dituliskan oleh Bapak Luther, dia mengatakan atau mengutip satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang 14 ayat yang ke-22. Dituliskan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami sengsara. Di sini Luther mengatakan bahwa justru iman Kristen ditandai dengan penderitaan. Bukan menggampangkan apalagi menyatakan bahwa keselamatan adalah hasil dari perbuatan manusia. Next. Saudara, iman daripada Bapak Luther ini atau dasar daripada justification by faith ini saudara, kemudian diuji oleh serangkaian peristiwa yang terjadi di zaman itu saudara. Dan kita tahu bersama di zaman Bapak Luther juga terjadi yang namanya pandemi. Jadi pandemi itu bukan hanya terjadi sekarang ini. Kita ingat di tahun 2000-an kita juga mengalami yang namanya SARS-CoV juga ya, begitu ya. Wabah SARS, tetapi tidak terlalu banyak. Nah di zaman Bapak Luther mengalami yang namanya pandemi disebut dengan Black Death saudara. Dan wabah penyakit ini menyebabkan kematian hampir 50% rakyat yang ada di Eropa di zaman itu. 50% saudara. Corona berapa persen? Hanya sekian juta saudara ya. Tetapi waktu itu di zaman itu 50% penduduk Eropa saudara hampir meninggal karena Black Death itu. Karena apa? Karena belum ada kemampuan medis yang mumpuni. Lalu kemudian dan lain sebagainya faktor-faktornya begitu ya. Bahkan seorang sejarawan mengatakan begini, orang yang mati di zaman itu tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Tidak ada lilin di pemakaman, bahkan manusia mati seperti kambing yang ditumpuk begitu saja saudara. Jadi tidak ada satu pemakaman yang proper, yang baik yang bisa dilakukan di zaman itu. Nah saudara, Bapak Luther yang kita tahu melakukan reformasi dan punya iman yang kuat di dalam Tuhan, dia berhadapan dengan pandemi ini. Dan dia punya pilihan saudara. Dia mau lari dari kenyataan ini untuk menyelamatkan dirinya, atau dia stay untuk merawat orang-orang yang menderita wabah Black Death itu saudara. Akhirnya di dalam pergumulan yang panjang saudara, tentu ini bukan pergumulan iman yang mudah, tetapi Bapak Luther kemudian setelah dia bergumul panjang, dia memilih untuk tidak lari dan dia menghidupi imannya itu di tengah krisis. Dan akhirnya Bapak Luther bersama dengan istrinya, dia membantu orang-orang yang terdampak. Saudara, bagaimana dengan kekristenan kita hari ini? Saudaraku, mungkin secara konseptual kita mengetahui bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah. Yes, itu betul. Tapi apakah kita betul-betul menghidupi iman kita, apalagi di tengah penderitaan yang kita hadapi saat ini? Luther waktu itu dia membantu dan merawat mereka yang sakit. Namun bukan berarti dia asal-asalan tidak memakai pelindung dan lain sebagainya saudara. Nah dari sini kita melihat next bahwa salah satu warisan daripada reformasi itu lebih luas dari sekadar diselamatkan oleh iman. Justification by faith alone. Tetapi iman itu memberi warna terhadap penderitaan yang kita alami. Yang Bapak Luther alami. Dan iman itu membantu kita untuk berbela rasa dengan mereka yang juga mengalami penderitaan. Saudara, selama ini kita sebagai kaum Injili Reform atau kaum Protestan seringkali dicap sebagai aliran yang tanda kutip paling dingin. Apa-apa kalau soal membantu orang lain dalam hal keadilan dan lain sebagainya, kita kok rasanya yang paling lambat untuk bergerak saudara. Dan seringkali bukankah kita yang paling sering untuk meniru oleh pihak-pihak lain saudara, di luar daripada Injili Protestan itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita merefer kepada sejarah, kita memiliki warisan atau dasar sejarah yang kuat untuk bisa berbela rasa, membela keadilan, membela orang-orang yang tersakiti itu di dalam konteks iman kita. Next lagi. Dalam hal ini saudara, dalam hal ini semangat reformasi, balik lagi. Dalam hal ini semangat reformasi didasarkan pada Kristus sebagai gambaran yang paling sempurna di dalam penderitaan. Ia menjadi teladan penderitaan bagi kita saudara. Dan itu disingkat dengan teologia krusis saudara. Teologia krusis itu artinya knowing God starts with
the cross. Jadi memahami Allah atau mengenal Allah itu dimulai dari salib Kristus. Dan kematian Kristus menjadi tanda bahwa ia menderita dan ia tahu apa yang kita alami. Maka dari itu di dalam Ibrani 4 ayat 15, di sana dituliskan bahwa Kristus adalah imam besar yang juga merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Sebagai penutup saudara, Luther tentu berteologi sesuai dengan konteksnya pada saat itu, pada zaman itu. Tetapi sesungguhnya panggilan untuk menyuarakan kebenaran dan juga Injil adalah tugas setiap kita sebagai umat percaya. Itu juga tertulis di dalam Roma 12 ayat yang kedua, saudara. Saudara sekalian, pertanyaannya apakah kemudian kita berani untuk malu, kita berani untuk dikucilkan, dan kita berani untuk berkata, here we stand, di sini kita berdiri demi kebenaran sama seperti yang Bapak Luther lakukan. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah menjadi Kristen yang melempem dan kita lebih mengasihi dunia dan segala kebinasaan yang ada di dalamnya. Saudara, Matius 10 ayat yang ke-32, Yesus berkata kepada para murid, setiap orang yang mengakui, menyatakan bahwa aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di sorga. Saudara, di mana kita saat ini? Dan apa peran kita setelah kita mengetahui sejarah reformasi ini? Apakah kita berani untuk menghidupi kebenaran itu apapun yang menjadi harganya, saudara? Entahkah itu di tempat kerja kita yang menuntut sebuah kejujuran, ataukah di dalam relasi kita, di dalam berpasangan suami istri, berumah tangga, dan lain sebagainya. Saudara, biarlah semangat reformasi ini juga boleh menjadi api yang kembali membakar semangat kita untuk boleh semakin giat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama siang hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya dan ajar kami untuk boleh memiliki semangat api yang berkorbar di dalam hati kami untuk boleh menjadi murid Tuhan, mempraktekkan kebenaran, menyatakan kebenaran itu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk contoh Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi mengingatkan kita akan kebenaran firman-Nya, di mana kami kembali diingatkan seorang Martin Luther yang perjuangannya tidak mudah saat itu, saudara ya, untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah saat itu. Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam persembahan, ya. Kita hendaknya bersyukur ya, pagi ini kita akan menjalankan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan dapat dilakukan melalui barcode yang sudah tersedia dan juga amplop yang sudah disediakan untuk bisa melakukan persembahan pada penghujung atau akhir dari ibadah kita ini. Kita bisa langsung masukkan ke bagian kotak yang sudah disediakan oleh pengurus ya. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan, baiklah kita naikkan satu pujian ya. Bersyukur kepada Tuhan karena harinya baik, karena Dia baik bagi kita. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih
panggil berdiri, kita naikkan pujian sekali dengan semangat, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu dan kebaikan-Mu, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, dan juga perjuangan seorang Bapak Reformasi, Bapak Martin Luther, untuk kebenaran firman Tuhan diberitakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk kami hari ini boleh menjalankan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bukan hanya uang kami juga ingin mempersembahkan diri kami, hidup kami, untuk boleh terlibat dalam pelayanan, melayani Tuhan, khususnya di KJ, ibadah KJ tempat ini Tuhan. Biarlah hari-hari kami ke depan selalu mendapat pernyataan-Mu Tuhan, hidup kami senantiasa dalam perlindungan dan keselamatan-Mu. Berkatilah persembahan ini, pakailah uang ini Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini, dan pakailah anak Tuhan di tempat ini yang mempertanggungjawabkan keuangan di KJ ini. Tuhan berkati, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Guru Rizal. Baik, shalom, selamat siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah dan juga kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Menyambut untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita, dan saya ingin mempersilakan kepada Cesiske, boleh bangkit berdiri. Mari kita berikan aplaus ya kepada Cesiske. Ya, silakan duduk kembali. Cesiske biasa bergereja di pusat ya, begitu. Dan sekarang punya kesempatan untuk bisa hadir bersama beribadah dengan kita di sini. Dan saya mendapat informasi ada jemaat juga yang baru pertama kali hadir di luar, bisa bangkit berdiri. Kita rindu untuk bisa mengenal. Baik, mari kita berikan aplaus. Ya. Mungkin jemaat yang di sekitar bisa berkenalan begitu ya. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak yang ada di luar. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami dengan senang hati menyambut Bapak untuk kita bisa sama-sama bertumbuh di tempat ini. Puji nama Tuhan. Baik saudara sekalian, ada beberapa informasi yang menjadi penekanan bagi kita untuk diperhatikan. Yang pertama, tetap mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti kebaktian doa malam setiap hari Selasa, tanggal 2 November 2021 jam 6 sore via Zoom atau YouTube dengan tema rahasia dapat bersyukur dalam penderitaan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Johan Setiawan. Dan mengingatkan setiap jemaat Tuhan, bila saudara ingin didoakan di dalam kebaktian doa Selasa, saudara bisa mengirimkan pokok doa ke nomor hotline doa GKYKJ. Nanti kita akan bersama-sama mendoakan pergumulan Bapak Ibu Saudara bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang lainnya. Lalu berikutnya saudara, diingatkan kembali untuk setiap orang tua juga bisa mengajak anak
anak-anaknya untuk tetap setia beribadah sekolah minggu di kanal YouTube GKY Kebon Jeruk. Dan kemudian saudara, berita selanjutnya, mulai bulan November pendaftaran kebaktian umum bagi jemaat akan dialihkan semua melalui aplikasi GKY Kebon Jeruk. Sekali lagi, mulai bulan November, jika Bapak Ibu Saudara ingin mendaftar mengikuti ibadah secara onsite, maka saudara bisa mendaftarkannya via via aplikasi GKY Kebon Jeruk, begitu ya. Baik. Lalu yang terakhir mengenai hotline doa KJ, seperti yang tadi sudah dikatakan, saudara bisa simpan bersama nomornya. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan bagi kita. Untuk informasi mengenai kegiatan gereja dan informasi penting lainnya, saudara bisa lihat melalui aplikasi kita. Begitu ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan diutus ke dalam kehidupan kita masing-masing dan melanjutkan kehidupan kita, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal boleh menyertai kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.